Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesempatan untuk terus bersama mahasiswa Indonesia mengisi dunia maya kita dengan literasi digital Tridharma Perguruan Tinggi. Kesempatan siang yang mencerah ini, saya Radu Yendra bersama Radu Institute akan membahas suatu topik menarik, yaitu tentang hubungan tabel A.24 dan incomplete gamma distribution dalam penyelesaian soal 6.56b. Nah, kita tahu bahwa dalam statistik itu ada yang namanya F kecil, fungsi densitas peluang. Apa yang ada F besar disebut dengan distribusi, fungsi distribusi. Nah, kita akan lihat dalam kasus ini untuk fungsi densitas peluang gamma atau F kecil, nah, kita lihat atau F kecilnya, fungsi densitas peluang gamma, Fx, itu adalah X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min X per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Ini F kecil, X besar dari 0. Nah, ketika kita ingin menentukan F besar atau distribusi fungsi, yang disebut juga dengan incomplete gamma distribution, itu memiliki definisi probability X kecil dari suatu nilai X. Nah, tentu ini dicari dengan menggunakan integral 0 sampai X untuk density gamma-nya tadi, X alfa kurang 1, eksponen min X per beta, dibagi dengan beta berpangkat alfa, gamma alfa, dx. Nah, jika kita ambil suatu permisalan, misal Y itu adalah X per beta, maka di sini akan menjadi X itu adalah beta kali Y. Maka X adalah beta kali Y. Nah, kita tahu di sini dy itu adalah seper beta dx. Nah, kalau kita ambil di sini tentu dx adalah beta kali dy. Nah, di sini kalau kita lanjutkan integralnya, tentu dia akan menjadi integral 0x. Untuk x-nya tadi adalah beta dikali Y berpangkat alfa kurang 1 untuk eksponen min Y dikali dx-nya beta dy dibagi dengan beta berpangkat alfa gamma alfa. Nah, ini kalau kita lihat integralnya, tentu kalau kita lihat integralnya tadi beta alfa kurang 1, di sini ada beta, tentu dia menjadi beta alfa dikali Y alfa kurang 1 eksponen min Y. Nah, di sini ada beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa dy. Nah, beta alfanya habis, beta berpangkat alfa habis, tinggallah dia integral 0x untuk Y alfa kurang 1 eksponen min Y dibagi dengan fungsi gamma alfa dy. Nah, inilah yang disebut sebagai incomplete gamma distribution. Jadi, F besar kita sekarang, atau dia distribution function gamma atau incomplete gamma tadi adalah 0x
Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y dibagi dengan fungsi gamma alfa, dan ini jadi tentu dy. Nah, apa hubungan dengan tabel A titik 24? Jadi kalau kita lihat tabel A titik 24, ini adalah yang kita tentukan tadi merupakan incomplete gamma. Kebetulan ini salah. Ini seharusnya eksponen min Y, dy. Nah, di buku juga bisa salah, hati-hati. Ini eksponen min Y, dy. Nah, ini cara menghitung cepat untuk menentukan kumulatif ini telah disediakan oleh tabel A.24 untuk nilai X tertentu dan alfa tertentu. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau begitu, tabel A24 ini adalah hasil dari incomplete gamma distribution untuk alfa tertentu dan X tertentu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Kita coba tes lihat soal yang diberikan dalam soal 6.56 ini dia. Nah, dalam soal 6.56 ini dikatakan memenuhi suatu konsep yang disebut dengan Poisson process. Jadi kalau Poisson process, kalau disebut rata-ratanya 5, berarti dia identik dengan parameter gamma. Jadi kalau rata-ratanya 5, maka parameter gamma untuk beta adalah 1/5. Ini untuk kasus Poisson process. Nah, soal A, karena yang ditanya adalah peluang automobiles, ini diskrit, maka soal A dihitung dengan Poisson. Sedangkan B, itu dihitung dengan menggunakan fungsi densitas peluang kontinu, karena yang ditanya minutes. Waktu. Maka inilah disebut dengan penghitungan dengan menggunakan fungsi densitas peluang gamma. Jadi dalam soal ini betanya 1/5 dan alfanya adalah 10. Ya. Lalu kita akan cari peluang P, peluang X besar dari 2. Untuk soal B. Nah, kita tahu ini ada hubungan dengan peluang X kecil sama dengan 2. Nah, kecil sama dengan 2 ini adalah definisi dari F besar atau distribusi fungsi gamma atau incomplete gamma distribution. Nah, kita akan hubungkan ini cara penyelesaiannya dengan menggunakan incomplete gamma distribution. Jadi kalau begitu, kita akan hitung dulu peluang X kecil sama dengan 2. Maka ini tentu kalau kita integralkan, integral 0,2 X, oke. Alfanya tadi 10 kurang 1, eksponen min X, karena beta 1/5 pasti dia 5 beta, dibagi dengan 1/5 berpangkat alfanya 10, lalu dikali dengan gamma 10 dx. Nah, kita akan coba dengan menggunakan aturan dari Y sama dengan, karena betanya 5 berarti dia Y-nya 5x. Nah, betanya kan 5. Betanya 1/5. Tadi kan kita ambil, biar tidak bingung, kita buat gini. Tadi menurut konsep XY itu X per beta. Oke, menurut konsep. Kebetulan betanya itu 1/5, maka Y-nya itu adalah 5X. Nah, kita ambil batasnya. Kalau X-nya 0, maka Y juga 0. Karena 5 kali 0 kan 0. Batas atas, kalau X sama dengan 2, maka Y sama dengan 10. Nah, oleh sebab itu, mencari peluang X besar sama dengan 2,
itu sama artinya kita mencari peluang Y besar dari 10. Nah, oke. Di sini integralnya tentu Y 0 sampai 10. Nah, ingat konsep incomplete gamma tadi. Di sini Y berpangkat 10 kurang 1. Di sini eksponen min Y. Di sini gamma 10. Alfanya 10. DY. Nah, ini yang kita sebut tadi untuk menentukan integral ini tinggal kita melihat. Nah, tabel incomplete gamma. Mana tabel incomplete gamma ya? Ini tadi di atas. Ambil Y10, alfa juga 10. Ini dia 0,5420. Berarti kalau begitu, nah ini kita udah dapat kuncinya, kata kuncinya. Sama dengan 0,5420. Wah, ini dia. Jadi kalau begitu, untuk menjawab peluang X besar dari 2, maka tadi adalah 1 dikurang peluang X kecil sama dengan 2, maka di sini 1 dikurang, jadi tadi artinya telah kita kerjakan dengan incomplete gamma distribution adalah kurang 0,5240. Nah, inilah hasil dari soal yang nomor 5.2b dengan menggunakan teknik incomplete gamma distribution. Oke, saya rasa sangat baik sekali untuk kita pahami untuk kedepannya dalam menggunakan incomplete gamma distribution untuk menghitung integral-integral yang berhubungan dengan distribusi gamma jika diketahui alfa dan X-nya. Oke, saya rasa mungkin itu saja cukup. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.